Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun boleh dijangkau oleh layanan ini melalui program rehat dan doa malam edisi Rabu tanggal 15 Desember 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Bapak Ibu yang terkasih, melalui program rehat ini kita akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari satukan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu melalui program rehat dan doa malam ini ya Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan mendasari ibadah singkat malam ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati masing-masing kami untuk dapat mengerti dari maksud firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai malam ini, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi hamba-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara kepada kami semua melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita malam ini terambil dari Mika pasal 4 ayat 6 sampai 14. Mika pasal 4 ayat 6 sampai 14 oleh Lembaga Alkitab diberi judul Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai Putri Sion,
seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel, di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan dan mengaplikasikan firman kebenaran di dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita dituntun tema bertobatlah sebelum terhukum. Dalam bahasa ibu, mengkatoba kami suuding tak siapi ammi dihukum. Tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan, bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran hidup. Jika demikian, segeralah berbenah diri. Dengan nada keras, Mika memberikan sindiran bahkan mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras, ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka akan tetap mengalami kesakitan di negeri Babel. Dalam bacaan kita di ayat 9 sampai 10, Yerusalem akan mengalami kehancuran sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan, karena mereka akan dicela dan dihina oleh bangsa-bangsa lain oleh karena dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Tegaskan dalam ayat 11. Walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu, Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan merampas haknya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka kembali seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Di sini jelas bahwa Allah yang menghukum, namun Allah pula lah yang memulihkan. Tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa
syafaat, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami senantiasa sapa, Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami tunduk kepala ya Tuhan, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur berterima kasih atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, waktu yang singkat Engkau karuniakan bagi kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu, bahkan kami telah membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Materaikan firman-Mu itu Tuhan dalam hati masing-masing kami, agar kiranya dapat kami pakai untuk menjalani hidup dan kehidupan kami di dalam dunia ini yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu boleh memperjelas bagi kami untuk kembali menyadari bahwa ketika kami melakukan dosa, maka di sana ada konsekuensi yang harus dibayar. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sekalipun kami adalah manusia yang berdosa, yang seperti yang Engkau lakukan bagi umat-Mu sendiri, Engkau telah menghukum mereka, tetapi Engkau mengasihi mereka dan Engkau mengampuni mereka. Demikian pun kami ya Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kami sadari selama ini ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan senantiasa mengingatkan kepada kami, sehingga penghukuman itu berlalu daripada kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu senantiasa. Bapa di sorga, melalui doa ini ya Tuhan, kami bersyukur atas semua penyertaan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu Tuhan Engkau berkati, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, anak-anak mereka dalam pertumbuhan ya Tuhan, kesehatan mereka Tuhan berkati. Tuhan Engkau berkati studi anak-anak, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam naungan kasih Tuhan sendiri, mereka semua cakap menanggung segala perkara. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati mereka semua, berkati dalam setiap kehidupan mereka, sempurnakan sukacita mereka, karena mereka senantiasa setia melayani Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua hamba-Mu yang Engkau pilih di tempat ini, Ibu Pendeta Titi dan Bapak Pendeta Alex ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka, berikan senantiasa kesehatan yang cukup bagi mereka. Juga Engkau berkati keluarga mereka ya Tuhan, anak-anak mereka, supaya mereka tetap tekun di dalam melayani Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, setiap penatua diaken juga kami doakan ya Tuhan di tempat ini. Berikan kesehatan yang cukup, berikan senantiasa hikmat akal budi untuk senantiasa boleh berhikmat melayani Tuhan. Bapa di surga, setiap kepanitiaan di dalam jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semua yang dikerjakan, semua yang direncanakan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Oleh karena Tuhan berkenan di atasnya, semua yang boleh terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik pekerjaan siring di depan gereja ini Tuhan, pekerjaan pembangunan gedung gereja, bahkan perencanaan gedung gereja lagi ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya mereka boleh kerjakan dengan sepenuh hati, karena Tuhan yang ada berkenan di atasnya. Bapa di surga, semua kepanitiaan-panitiaan, bahkan panitia Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan ya Tuhan, biarlah kiranya semuanya boleh bekerja dengan baik, dan pada saatnya nanti Natal boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, oleh karena Tuhan
yang berkenan di atasnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh bersuka cita, boleh berulang tahun pada hari ini. Stefani, Angelika, Christine, Elsabat, Des Yuda Patang, Ibu Esther Tapi, Andrian Sadudung. Tuhan sempurnakan sukacita mereka karena mereka boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Biarlah kiranya umur panjang Engkau karuniakan bagi mereka, kesehatan Engkau karuniakan bagi mereka, bahkan sukacita apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Mereka dalam studi, mereka dalam pertumbuhan, Tuhan Engkau kiranya menyertai mereka sehingga sukacita mereka boleh sempurna di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur atas situasi yang saat ini boleh semakin membaik ya Tuhan dari pandemi. Kami percaya bahwa karena Tuhan berkenan, maka kami boleh menikmati keadaan seperti saat ini ya Tuhan. Kami percaya jika Tuhan berkenan, suatu saat pandemi itu akan berlalu dari muka bumi ini dan setiap anak-anak-Mu akan penuh sukacita menjalani kehidupan normal kembali Tuhan. Kami mendoakan akan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berduka, sedang dalam kesulitan oleh karena bencana alam ya Tuhan, baik bencana alam di Surabaya, di NTT, bahkan dimanapun tempat ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menghampiri hadirat-Mu dalam setiap keberadaan kami, bahkan dalam himpitan atau tekanan seberat apapun Tuhan, jika kami bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Dan itu menjadi harapan kami Tuhan, bahwa Engkau akan bersama-sama dengan mereka yang menjerit kesakitan atau berduka karena bencana alam itu Tuhan. Kami percaya mereka akan dikuatkan karena Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan pemerintah bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, sehingga bangsa ini boleh terarah, boleh ditata dengan baik oleh karena Tuhan senantiasa bersama dengan mereka semua. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan Engkau berkati setiap kami, supaya kami boleh beristirahat dengan tenang. Besok pagi kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun, karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, yang senantiasa kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Demikianlah ibadah singkat rehat dan doa malam kita malam ini. Kiranya Roh Kudus akan mengasihi dan bersama-sama dengan kita senantiasa. Salam sehat, Tuhan memberkati.